Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ajak saudara membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita akan baca satu ayat saja di ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 10, kalau sudah bisa lihat juga di slide di sana. Bersama-sama 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Nah, saya mau bicara pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa mengenal Kristus. Kayaknya ini pertanyaan sederhana. Bagaimana saudara bisa mengenal Yesus Kristus? Ini ungkapan yang umum saudara dan saya dengar, tampak sederhana, tapi kadang susah untuk dijelaskan. Saudara mungkin kalau ditanya seperti itu juga ada kesukaran untuk menjawabnya. Bagaimana ya saya bisa mengenal Yesus Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini, pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari-hari ini semua perjalanan hidup saudara dan saya dalam situasi yang serba baru. Jadi tiba-tiba keadaan menjadi tidak biasa, tapi kita harus menerimanya. Ya seperti itulah hidup kita hari ini, lingkungan dunianya kita hari ini. Lalu dalam situasi seperti ini, ketika saudara ada keterbatasan, misal tidak bisa datang beribadah, tidak bisa aktif lagi seperti dahulu kala datang di dalam pertemuan-pertemuan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain untuk tujuan di mana saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Atau bahkan hari ini di tempat-tempat tertentu, di daerah tertentu sama sekali tidak diperbolehkan, belum diizinkan untuk beribadah karena situasi semacam ini. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara tetap bisa mengenal Yesus Kristus, bertumbuh dalam pengenalan tersebut. Nah, itu pertanyaan yang akan kita jawab dari apa yang akan saya jelaskan pagi hari ini dari firman Tuhan. Bagaimana saya bisa mengenal Yesus Kristus semakin dalam. Nah, saudara-saudara, saudara bisa ikuti juga pagi ini. Kalau sudah masih mau mengikutinya, sudah bisa datang sore ini nanti, dan juga kalau tidak bisa, sudah bisa ikuti lewat live streaming. Karena ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan tidak bisa selesai dalam waktu yang terbatas pagi hari ini. Saya hanya menyampaikan sebagiannya, sebagian lagi nanti di dalam ibadah yang kedua. Bagaimana saya bisa mengenal Yesus Kristus semakin dalam? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saya mungkin untuk kenal seseorang hari ini tidak begitu sulit. Ya, ada kalau ditanya anak muda khususnya, kamu punya banyak teman, kamu kenal banyak orang? Ya, saya kenal dan saya punya banyak teman. Teknologi, teknologi digital, media sosial kemudian berkembang dengan luar biasa, memungkinkan hari ini dari anak-anak bahkan ya, anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa, orang-orang sepuh pun, dia lewat teknologi digital, di mana media sosial menjamur yaitu di dalamnya. Orang ditanya punya banyak kenalan, ya saya punya banyak kenalan. Bahkan satu orang bisa punya teman, kenalan lebih dari 10, lebih dari 100, bisa ada yang sampai 1000, bisa lebih dari 10.000. Bahkan ada yang punya follower ratusan ribu, kenalan dan jutaan juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi itu
kalau ditanya kita dalami lagi, kamu kenal orangnya persis? Ya, enggak sih, saya hanya berteman lewat sosial media. Nah itu jawaban pada umumnya. Itu kenal dalam batas tertentu, saudara-saudara. Ya, itu kenal dalam batas dunia maya. Oleh karena itu, karena pengenalan yang demikian sangat dangkal dan terbatas, makanya banyak orang yang tertipu. Tertipu di dalamnya, dipikir sangat kenal, ternyata tidak kenal orang tersebut. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu belakang saya berkhotbah, saya menyampaikan pengajaran tentang bagaimana saudara dibawa untuk percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Kepada Alkitab adalah firman Allah, Alkitab yang adalah dasar kebenaran, Alkitab yang adalah cara di mana Allah menyatakan dirinya kepada saudara saya, kita semua, dan kepada semua manusia dalam dunia ini kalau mereka bersedia mau mengenal Dia. Alkitab, jadi saya berulang-ulang menyampaikan, Alkitab bagian terpenting dari hidup saudara dan saya, iman saudara dan saya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Itu Alkitab akan membentuk berpikir saudara, cara berpikir akan memberikan banyak informasi di kepikiran saudara, di dalam cara berpikir saudara, membawa pengenalan tentang siapa Yesus Kristus. Nah itu harus terjadi pada iman saudara. Jadi terbentuk di dalam cara berpikir kita, ya, di dalam akal saudara, di dalam pemahaman saudara siapa Yesus Kristus. Seperti yang Alkitab ajarkan. Oleh karena itu saya terus mendorong supaya saudara tekun membaca Alkitab. Saudara tidak hanya membaca tapi saudara merenungkannya, didorong untuk mempelajarinya secara mandiri ataupun bersama-sama lewat pendalaman Alkitab, lewat kajian Alkitab. Kita ada setiap Rabu, minggu ketiga kita ada kajian dan pendalaman Alkitab. Ya, jam 7 malam. Atau saudara dengan keluarga saudara, didorong orang tua dengan anak belajar mendalami Alkitab, mempelajarinya. Kenapa kita dorong? Saya sebagai hamba Tuhan, gembala saudara memberikan dorongan itu. Karena dari situ, dari Alkitab saudara akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dalam sebagai sebuah pemahaman, saudara bisa memahami Dia, mengerti Dia dengan akal saudara, siapa Yesus itu. Nah, saudara-saudara, lalu setelah Alkitab, apa lagi yang bisa kita lakukan? Bagaimana saudara bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam? Lewat apa? Nah, di ayat 10 firman Tuhan tegaskan sekali lagi, ya, saya baca ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus Kristus. Kalau dalam dalam susunan kalimat bahasa Indonesia kan pakai kata dan, tapi kalau dalam teks di Alkitab itu ada komanya di sana. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus Kristus. Dengan apa? Nah, ini dia. Lewat kuasa kebangkitannya. Ya. Lewat kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang bekerja di dalamnya. Kuasa Allah adalah cara, adalah ungkapan bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Yesus lebih dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kata kuasa di sini memiliki pengertian kekuatan yang menghadirkan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar. Kekuatan, kemampuan yang mendorong, kalau terjadi dalam diri manusia, mendorong seseorang, memampukan seseorang, mendorong dirinya mengerjakan sesuatu melampaui batas kemampuan alamiahnya. Engkau dan saya diperintahkan, disarankan, diajari oleh firman Tuhan untuk mengenal Yesus lewat kuasanya yang bekerja.
di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin contoh Stefanus itu di dalam Kisah Para Rasul menjadi contoh yang bisa kita jadi rujukan untuk memahami seperti apa kuasa kebangkitan Kristus tersebut. Nah, saudara-saudara, Stefanus adalah jemaat, ya, dia jemaat bukan dari 12 rasul. Tapi dia dipilih karena dia orang saleh, dia kemudian hidup benar di hadapan Tuhan dan seterusnya, kemudian dipilih untuk melayani, diutus untuk melayani. Apa yang terjadi? Lewat pelayanannya firman Tuhan katakan, dan Stefanus yang penuh dengan kuasa, dengan karunia dan kuasa, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam diri Stefanus, menyatakan, ditunjukkan kepada banyak orang yang menyaksikannya, sehingga orang tahu bahwa Stefanus orang biasa. Tapi kalau terjadi mujizat, tanda ajaib, orang sakit sembuh dan yang lainnya, maka itu kuasa bukan kuasa manusia lagi, bukan kekuatan Stefanus lagi, bukan kuasa dari Stefanus, tapi itu sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang berasal dari luar dirinya, yang mendorong melampaui keterbatasan, melampaui kekuatan Stefanus untuk melakukannya. Orang-orang sembuh, mujizat terjadi. Itu gambarannya. Dan oleh karena alasan itu juga, karena kuasa yang dapat disaksikan, dilihat, kuasa dari kebangkitan Kristus yang dapat dilihat oleh orang-orang pada waktu itu, membuat ada banyak yang menjadi iri, dan akhirnya Stefanus dihukum mati. Dan Saulus adalah salah satu yang setuju bahwa Stefanus dihukum mati. Dia tidak ada buat salah, saudara-saudara. Kesalahannya hanya karena kuasa Allah bekerja dalam dirinya, orang menyaksikannya dan ada mujizat kesembuhan terjadi dan sebagainya. Dalam pasal 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat apa engkau bisa mengenal Yesus Kristus selain Alkitab? Adalah lewat kuasanya yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya, di dalam dunia ini. Yang terjadi di atas keluargamu, yang terjadi, kuasanya terjadi di atas pekerjaanmu. Kuasanya yang bekerja seharusnya di atas setiap perkara-perkara yang sukar di dalam hidup saudara. Kuasanya yang bekerja atas keadaan di mana mungkin satu kali engkau diperhadapkan pada sakit dan sebagainya dan kelemahan. Mestinya itu menjadi tempat, menjadi sebuah ruang di mana engkau menyaksikan kuasa dari Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya bekerja. Dan apa yang kau saksikan, yang kau bisa lihat dengan mata kepalamu sendiri, engkau alami, itu menjadi bagian yang akan menarik engkau mengenal Yesus lebih dalam. Bukan lewat begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat merujukan yang lain. Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Yesus Kristus lewat kuasa kebangkitannya. Tadi kita mencontohkan tentang Stefanus. Saudara-saudara, pada peristiwa di mana seorang Saulus yang tadi pasal 8 setuju bahwa Stefanus dibunuh karena dia tidak suka, ya, orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi ketika dia perjalanan hendak ke Damsyik untuk menangkap orang-orang pengikut Kristus dengan kuasa dan otoritas yang penuh dari imam-imam kepala untuk memenjarakan orang-orang yang mengikut Kristus di tengah perjalanan. Ya. Di tengah perjalanan kemudian Yesus menyatakan dirinya dalam rupa, dalam cara di mana ada seperti cahaya yang menyala-nyala, yang begitu terang menyilaukan, yang membuat dia buta. Beberapa hari dia mengalami kebutaan, dan akhirnya dia tahu bahwa yang menampakkan diri kepadanya adalah cahaya kemuliaan Kristus.
Nah, yang menarik adalah saudara-saudara, bahwa akhirnya dia diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada seorang murid Tuhan, seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan yang bernama Ananias. Dan Ananias mendengarkan, Tuhan menyuruh dia, Ananias doakan ini orang, ya Saulus. Lalu Ananias katakan, bukankah dia orang yang suka menganiaya jemaat? Bukankah orang ini yang namanya Saulus yang memenjarakan pengikut Kristus? Mungkin ada rasa takut juga. Tapi Tuhan katakan, doakan dia. Aku akan pakai hidupnya. Saudara-saudara, kemudian Ananias berdoa menumpangkan tangan atas Saulus. Dan dalam seketika Saulus melihat. Kuasa kebangkitan Kristus menyembuhkan mata Saulus yang buta. Kuasa kebangkitan Kristus hadir di dalam hidup seorang biasa. Seorang pengikut Kristus biasa, Ananias. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam dirinya. Disaksikan tidak hanya oleh Saulus yang tadinya buta dan kemudian dia beroleh kesembuhan. Tapi disaksikan oleh teman Saulus yang menyertai perjalanannya dan melihat Saulus yang tadinya buta sekarang didoakan. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja atas butanya. Dalam seketika dia mendapatkan penglihatannya kembali. Oh haleluya. Satu peristiwa di mana Allah ditinggikan, dimuliakan. Saudara-saudara, akhirnya namanya berganti, bukan lagi Saulus, tapi Paulus. Mengenal Kristus, mengenal Yesus Kristus tidak lewat Alkitab, tapi lewat peristiwa di mana engkau menyaksikan kuasa kebangkitannya yang bekerja di atas hidup saudara, di atas hidup seseorang, di atas pekerjaan saudara, di atas setiap bagian hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam perjalanannya kemudian melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa dan seterusnya. Sampai satu kali dia akhirnya ditangkap, hendak dibawa ke Roma. Ya. Perjalanannya dari Palestina mau dibawa ke Roma. Dan mereka naik kapal. Yang terjadi adalah saudara-saudara, terjadi badai yang luar biasa, singkat cerita dalam perjalanan mereka. Dan kemudian akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau yang bernama Malta. Nah, saudara-saudara, di pulau Malta kemudian ketika mereka hendak menghangatkan diri, mengumpulkan ranting, dahan-dahan pohon kering di pinggir pantai, menyalakan api. Dan secara tidak sengaja ada ular berbisa. Dan ular ini saking bisanya dalam beberapa waktu setelah menggigit manusia, orang itu akan mati. Dan apa yang terjadi? Paulus digigit ular tersebut. Dan orang-orang di pulau itu mengatakan, iya dia tadi lolos dari maut di laut. Tapi ternyata dia pasti berdosa. Kenapa? Karena sekarang dia tidak lolos dari maut, digigit oleh ular berbisa ini. Mereka orang-orang di pulau ini menunggu kapan Paulus akan mati oleh racun bisa ular ini. Dan kemudian tunggu-tunggu gak mati. Dan memang tidak mati. Ular berbisa sekalipun tidak membunuh Paulus. Mereka akhirnya orang di pulau itu mulai percaya. Dan seterusnya sudah baca dalam pasal 28 kisah para rasul bagaimana mereka dieluk-elukan dan seterusnya. Paulus katakan, jangan, aku orang biasa. Aku bukan dewa seperti yang kalian sembah. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja begitu rupa, membuat orang melihatnya datang kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pulau ini tidak hanya Paulus lolos dari maut karena gigitan ular berbisa yang harusnya dia mati dalam beberapa waktu setelah digigit ular. Tapi apa yang terjadi di pulau tersebut, gubernurnya itu namanya Publius.
menyaksikan kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang bekerja di dalam Paulus. Dan akhirnya dia menjadi percaya. Hebat dan luar biasa kuasa tersebut. Dan tidak hanya itu, ayahnya sakit, ayah gubernur ini sakit dan Paulus mendoakannya. Dalam seketika ayah dari gubernur ini sembuh. Tidak hanya itu, Alkitab menyaksikan kepada saudara dan saya bahwa ada banyak orang-orang sakit di pulau tersebut ketika melihat menyaksikan bagaimana kuasa dari Kristus bekerja di dalam diri Paulus. Kemudian membawa orang-orang sakit datang, menghadapkannya dan minta didoakan supaya disembuhkan. Dan Alkitab menyaksikannya kepada saudara dan saya, kepada orang-orang tersebut pada waktu itu. Dan kuasa yang sama menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan orang-orang di pulau itu mulai percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan buat saudara dan saya pagi hari ini? Bagaimana kau akan mengenal Yesus Kristus lebih dalam? Jawabannya yang pertama, saya sudah ulangi beberapa pengajaran di minggu-minggu lalu. Ya, khotbah saya adalah lewat Alkitab, membentuk kesadaran saudara. Alkitab membawa saudara, memberikan pemahaman kepada saudara tentang siapa Yesus Kristus. Dan akhirnya apa yang sudah pahami membawa kesadaran diri saudara. Di dalam diri saudara menyadari bahwa Allah benar ada, dia hidup, dia ada menyertai saudara, dia Allah Immanuel. Tapi kita beranjak lebih jauh. Bahwa tidak cukup sampai di sana, rindukanlah supaya engkau mengalami, melihat, dan kemudian mengenal siapa Yesus Kristus itu. Kalau Alkitab sudah hanya buat pemahaman-pemahaman di dalam diri saudara lewat cara berpikir saudara. Tapi ketika engkau menyaksikan kuasa Yesus Kristus bekerja di dalam hidup saudara, di dalam banyak perkara hidup orang lain yang mengalaminya, jangan menjadi tidak percaya. Katakan terima kasih Tuhan engkau membuat kuasamu dinyatakan atas hidup orang tersebut. Percayalah, itu cara di mana engkau bisa mengenal siapa Yesus Kristus lebih dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya apa yang perlu terjadi selanjutnya dalam hidup saudara ketika saudara sudah punya pemahaman tentang siapa Yesus Kristus? Lewat mempelajari Alkitab. Oleh karena itu ketika saudara baca Alkitab, bacalah dengan tekun. Jangan bosan. Renungkan, pelajari itu. Mungkin saudara dengar khotbah, pengajaran dari khotbah, dengarkan itu. Itu akan membentuk pemahaman saudara mengenal siapa Yesus. Sekarang bertebaran di sana-sini pengajaran, mungkin khotbah di YouTube juga misal, atau di Facebook. Tapi saudara harus memilah-milah juga ya. Karena mungkin ada yang tidak pas juga, ada yang tidak benar, maksudnya melenceng juga pengajarannya, jadi harus memilah-milah. Pelajari itu supaya terbentuk pemahaman di dalam diri saudara. Oleh karena itu kita dorong saudara untuk belajar Alkitab. Karena pemahaman saudara tentang siapa Yesus lewat Alkitab akan membangkitkan kesadaran saudara bahwa dia ada, dia hidup, dia Immanuel, dia menyertai saudara. Tapi itu kan tidak cukup sampai di sana. Alkitab mengatakan kalau engkau mau mengenal siapa si Yesus, kau harus mengenal dia dari kuasa kebangkitannya. Oleh karena itu ketika engkau diperhadapkan pada situasi-situasi yang kau rasa mungkin tidak nyaman, tidak enak, mungkin sakit, berterima kasih kepada Tuhan. Katakan Tuhan, apa yang ku alami ini melampaui kekuatanku rasanya. Apa yang terjadi dalam hidupku hari ini rasanya sudah di batas ambang kekuatan yang kumiliki. Apa yang kurasakan terjadi dalam pekerjaanku, dalam hubunganku, sepertinya sudah pada batas semua kemampuan yang kukeluarkan tidak bisa membereskan.
Coba katakan kepada Tuhan Yesus, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Tunjukkan kuasa kebangkitan-Mu atas apa yang sedang kualami. Belajarlah dari sana, saudara-saudara. Jangan lewatkan bagian demi bagian dari peristiwa hidup saudara. Jangan dibawa dalam keluhan. Jangan menggerutu kepada Tuhan. Tidak usah dibawa kemudian seperti saudara ada dalam keadaan akhirnya sangat tertekan oleh karena situasi tersebut. Ganti keadaan itu dengan mengatakan, Yesus, ini adalah saat, ini adalah tempat, ini adalah situasi yang tepat. Aku mengenal Engkau lebih dalam. Aku sudah baca Alkitab, aku sudah pelajari Alkitab. Engkau mampu menunjukkan kuasa-Mu. Tapi belum ada kesempatan aku bisa mengalami seperti apa kuasa-Mu bekerja. Hari ini aku mengalami peristiwa dalam hidupku. Nyatakan kuasa-Mu. Beri aku mengalami, beri aku menyaksikan, beri aku melihat, beri aku menyentuh kuasa-Mu itu bekerja di dalam peristiwa hidupku. Bersyukur atas hidup ini, saudara-saudara. Bersyukur atas semua peristiwa yang sudah alami, sesukar apapun itu. Saya rasa hari ini banyak sekali hal yang mungkin sudah dan saya rasa sukar. Bekerja terbatas, mau cari uang, tenaga banyak tapi terbatas karena situasi. Kemudian mau sekolah, saudara semua serba terbatas, sudah punya cita-cita hari sepertinya terbatas, bagaimana saya akan mewujudkannya. Ada satu teman, saya telepon beliau, katakan orang tua saya meninggal. Saya tidak bisa datang, karena tidak ada pesawat yang terbang. Tidak ada penerbangan dari sini ke sana dan dari sana ke sana karena daerahnya jauh. Bukan saya nggak punya uang. Uang saya banyak. Tapi hari ini kayaknya uang saya tidak ada gunanya. Ada orang mengalami hari ini mungkin sakit dan sebagainya. Ada uang tapi nggak bisa berobat. Bukan nggak bisa berobat, karena nggak bisa kemana-mana. Ada orang punya cukup mungkin biaya, dia ingin memulai pekerjaannya. Tapi situasi tidak memungkinkan hari ini terjadi. Ada orang yang ingin menikah, sudah dapat jodoh, batal nikahnya sementara karena keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak peristiwa dalam hidup ini. Mari engkau menanggapinya sebagai cara di mana engkau bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Katakan kepada Tuhan, aku ingin peristiwa hidupku ini, aku mengenal Engkau lebih dalam Yesus. Aku ingin melihat kuasa kebangkitan-Mu bekerja. Haleluya. Dari mana engkau bisa mengenal Yesus? Dari Alkitab, kemudian itu akan membentuk pemahaman saudara akan membuat kesadaran dalam diri saudara bangkit, muncul, menyadari bahwa Yesus ada, Yesus hidup, dia Immanuel, dia menyertai saudara. Belum cukup sampai di sana. Tapi saudara butuh mengalami kuasa dari Yesus Kristus yang telah bangkit. Membentuk pengenalan saudara, benar-benar kau bisa menyentuh, merasakan, mengalami kuasanya nyata atas hidup saudara. Yang berikut, engkau bisa mengenal dia lewat penderitaan. Saudara mau dengar ini, saudara ikuti ibadah nanti sore. Ya, saya akan menyampaikan bagian ini. Agak rumit,
Tapi ini bagian terbaik, mengenal Yesus lewat penderitaan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Dia. Yesus hadir di sini menyertai saudara dan saya. Dia Allah Immanuel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, Yesus hadir bersama dengan saudara, keluarga saudara di rumah. Jika saat ini sudah diperhadapkan pada satu keadaan hidup saudara, beberapa waktu lalu mungkin saudara mengalaminya. Saudara merasa ada di batas kekuatanmu, saudara tidak mampu lagi. Atau mungkin sudah bersungut-sungut, saudara rasa marah dalam diri saudara. Mengapa ini terjadi atas hidupku? Nah, pagi ini saya mau katakan ini saat terbaik kau mengenal Yesus lebih dalam di situasimu seperti itu. Untuk kau mengalami kuasa kebangkitannya. Akan membawa pengenalan saudara lebih dalam kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi pagi ini saya ajak saudara untuk mengenal Yesus lebih dalam lewat kuasa kebangkitannya. Biarkan kuasanya bekerja atas hidupmu. Jika ada di antara saudara Bapak Ibu sedang diperhadapkan pada hal-hal yang sulit, pada hal-hal yang rumit, yang sukar atas hidupmu hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Aku tahu Engkau lewat Alkitab yang kubaca, yang kupelajari. Tapi aku ingin mengalami Engkau langsung. Lewat kuasa kebangkitan-Mu. Haleluya. Yang dapat ku sentuh, ku rasa, ku alami dengan hidupku. Haleluya, haleluya. Mari dengan penuh keberanian kau katakan, datang di hadirat-Nya pagi ini. Dia Allah Immanuel. Dia beserta saudara dan saya. Ku kan terbang tinggi. Mari bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara diperhadapkan pada situasi yang sulit hari ini dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara, baik saudara yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah saudara sedang mengikuti ibadah ini. Boleh angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Bapa, Kau melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini. Mereka sudah pada batas kekuatan kemampuan mereka menghadapi persoalan pergumulan yang mereka alami, yang terjadi atas hidup mereka. Pagi ini tangan mereka terangkat di hadapan-Mu, bahwa mereka mengenal Engkau Yesus lebih dalam. Mereka mungkin sudah tahu dari Alkitab, mereka paham, mereka mengerti siapa Engkau Yesus. Pagi ini aku berdoa, ketika tangan mereka terangkat, itu menjadi ungkapan keyakinan, iman, pengharapan mereka di hadapan-Mu. Buat kuasa kebangkitan-Mu berkarya atas pergumulan, atas masalah, atas kesukaran, atas tantangan yang mereka alami, atas sakit dan kelemahan, di dalam nama Yesus. Aku berdoa pagi hari ini, biarlah kuasa kebangkitan-Mu berkarya atas mereka. Dan ketika itu terjadi, itu menjadi sesuatu yang hebat, yang dapat mereka sentuh, mereka rasa, mereka alami dalam hidup mereka secara langsung. Dan biarkan itu akan membawa mereka bertumbuh mengenal Yesus makin dalam. Satu pengalaman yang tidak akan pernah diambil dari hidup mereka, yang membentuk iman mereka, yang membentuk keyakinan mereka di dalam nama Yesus, untuk naik semakin tinggi percaya dan semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi ini. Mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang mengikuti tayangan ini lewat live streaming pagi hari ini. Ada mereka pasangan keluarga yang mengharapkan bergumul buat anak. Mungkin dokter, medis sudah memvonis mandul. Pagi hari ini aku berdoa ketika tangannya terangkat, tangan mereka terangkat. Aku berdoa terbukalah rahimnya, terbukalah di dalam nama Yesus. Terjadi dan nyatakan kuasa kebangkitan-Mu atas hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mungkin ada yang mengikuti tayangan ini sedang bergumul untuk anggota keluarganya yang terpapar virus corona. Tidak ada obat, tidak ada vaksin yang bisa menyembuhkannya. Sudah pada titik di mana mereka kritis. Aku berdoa pagi ini, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu atas mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat pagi ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu ada dimanapun mereka berada. Yang ada di ruangan ini, Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Biarlah keharmonisan, kebahagiaan, sukacita menjadi bagian di dalam keluarga mereka, dalam hidup mereka setiap hari. Dan mereka rindu terus-menerus mengenal Engkau Yesus semakin dalam, semakin mengerti semakin dalam lewat Alkitab, lewat peristiwa hidup mereka, lewat kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih. Dan itu mematrikan ketaatan yang dalam hidup mereka untuk terus ada terhubung dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih, memberkati semua saudaraku yang melayani pagi ini.
para pemusik, worship leader, singer, semua usher, kemudian semua saudara-saudaraku yang tim media. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Kau memberkati setiap korban persembahan yang dibawa oleh sedang jemaat-Mu. Korban persepuluhan, korban persembahan misi, ucapan syukur mereka diberkatilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sepanjang minggu ini, dimanapun kami ada, biar pengurapan Roh Kudus menyertai kami. Kami bisa menyaksikan betapa hebat dan luar biasanya kasih Kristus bagi kami dan bagi seisi dunia ini. Terpujilah namamu, dan akhirnya jemaat yang adalah milik Kristus pagi hari ini. Terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput engkau yang setia dan percaya. Mari jemaat Tuhan, kau yang rindu mengenal Yesus lebih dalam lewat kuasa kebangkitannya bekerja atas hidupmu, katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara, juga buat saudara-saudara yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.